Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Di hadapan kita saat ini sudah terdapat sebuah konsol. Mungkin dari agan-agan yang menonton video ini hanya sedikit tahu atau malah tidak banyak yang tahu tentang konsol ini. Ini adalah konsol Nintendo Wii. Ya, kalau di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, konsol ini harus kita akui memang kalah apabila dibandingkan PlayStation. Bahkan dibandingkan Xbox 360 sekalipun, dia kalah terkenal. Khususnya untuk yang PlayStation, karena kita itu punya kebiasaan kalau main games yang konsol-konsol seperti ini, bilangnya, ayo main PS. Jadi yang terkenal itu PlayStation. Dan memang untuk PlayStation memang merajai penjualannya di Indonesia. Kita kembali ke konsol ini. Kalau agan ada yang mengetahui, konsol ini merupakan konsol terlaris pada perang konsol generasi ke-7. Jadi untuk yang peperangan konsol generasi ke-7 itu anggotanya PlayStation 3, Xbox 360, dan si Nintendo Wii ini. Jadi kalau kita lihat dari Google, kita lihat dari beberapa info dari media, untuk penjualan yang tertinggi itu sebenarnya adalah si Nintendo Wii ini. Oleh karena itu, saya sangat excited dan tertarik untuk membahas dan membagikan seperti apa konsol ini kepada agan-agan agar kita semua lebih mengenal salah satu konsol yang menurut saya legendaris ini. Oke kan? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja reviewnya. Let's go. Oke. Oke, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana fisik dari konsolnya itu sendiri. Ini kalau agan lihat, dia bentuknya segi empat. Di sini seperti ada shape-nya. Ini walaupun kelihatannya kecil, dia cukup berat kan. Jadi konsolnya itu terasa solid dan padat. Dan ini di depannya terdapat tray untuk DVD. Ya, dia sudah menggunakan DVD sama seperti Xbox 360, walaupun PS3 sudah menggunakan Blu-ray disc. Ini kita lihat dia untuk tombolnya, kalau kita lihat seperti ini tulisannya terbalik ya. Ini juga terbalik. Jadi melihatnya seperti ini. Hal itu disebabkan karena sebenarnya walaupun dia memiliki 4 buah kaki untuk diletakkan seperti ini, posisi default dari konsol Nintendo Wii ini adalah berdiri seperti ini kan. Pada paket pembeliannya kita sudah mendapatkan standnya yang seperti ini. Jadi dia diletakkan saja seperti ini. Dan ya seperti inilah bentuknya. Ya, lihat aja. Oke, buka dulu. Kita lihat pada bagian depannya ini ada tombol power, dan ini tombol reset, dan ini eject untuk mengeluarkan DVD-nya. Di sini terdapat tray yang bisa kita buka. Terdapat slot untuk micro SD. Bukan ya, ini SD card standar. Ini terdapat tombol sync untuk meng-pairing kontrolernya. Di sini sudah saya pasang SD card yang berguna untuk memod konsolnya ini agar bisa main game kopian. Kita lihat lagi di sini. Bagian atasnya ada beberapa konsol Nintendo Wii yang tidak mendapatkan port seperti ini. Ini saya masih dapat konsol yang ada port controller untuk Nintendo GameCube. Nintendo GameCube itu merupakan konsol generasi ke-6. Jadi dia untuk memainkan game Wii kita masih bisa menggunakan controller milik Nintendo GameCube seperti ini. Ini istimewa ya kan. Tidak banyak orang yang dapat Nintendo Wii yang masih dilengkapi port seperti ini. Dulu untuk fisiknya bagian bawah, nah ini dia bagian bawahnya ada lubang udara. Bagian seperti ini bawahnya kan seperti ini. Oleh karena itu di sini ada lubangnya untuk bernapasnya. Oke, kita lihat langsung. Dan untuk bagian belakangnya terdapat cukup banyak portnya. Ya, di sini kita mendapatkan 2 buah slot USB. Ini untuk power, ini untuk sensor barnya. Itu sensor barnya nanti kita lihat. Ini untuk api outnya. Ini terdapat sebuah kipas kecil. Ya, untuk bentuknya dia solid seperti ini.
Oke, taruh dulu. Selanjutnya kita akan membahas controller dari Nintendo Wii-nya. Ini dinamakan Wiimote oleh Nintendo karena seperti yang kita lihat tadi, dia bentuknya memang seperti remote ya, dipegang seperti ini. Controller ini juga bisa kita gunakan untuk posisinya horizontal seperti ini, untuk menggerakkan karakternya menggunakan D-pad yang ada di sini. Nah, di sini untuk fungsi-fungsi tombolnya. Tapi yang paling unik dari controller ini adalah ketika kita sudah menghubungkannya ke nunchuk. Ini controller juga, ini ada analognya untuk menggerakkan karakternya. Di sini terdapat 2 buah tombol. Jadi tinggal kita pasang seperti ini. Nah, ini dia. Jadi dia controllernya wireless ya kan? Tapi wirelessnya Nintendo ini dia tidak seperti milik PS3 yang bisa dicas. Dia menggunakan 2 buah baterai. Ini baterai berukuran AA. Lihat. Jadi karena kebanyakan gamenya itu menggunakan sensor gerak atau motion sensor, controllernya ini jadi rawan terlepas. Oleh karena itu dari bawahnya saja sudah disediakan strap seperti ini. Jadi kalau kita main, misalnya main Wii Sport Resort gitu, dia kan ada game pingpong atau game tenis. Ini untuk menggerakkan karakternya ke kiri ke kanan, ke depan belakang, dan ini untuk menggerakkan raketnya. Nah, itulah kan salah satu hal yang paling menarik dari Nintendo ini. Dia pada zamannya sudah menggunakan sensor gerak yang begitu canggih. Jadi gamenya itu terbilang sangat menyenangkan. Dan tentunya akan berpikir ini kan barang elektronik ya. Kalau kita gunakan bergerak bebas seperti ini, akan rawan tersentuh atau menyentuh sesuatu yang keras sehingga membuatnya cepat rusak. Oleh karena itu pada bawahnya pun kita sudah mendapatkan silikon seperti ini. Ini silikonnya tinggal kita masukkan aja kan di sini. Masukkan aja di sini dan membuat Wiimote-nya ini jadi jauh lebih aman. Kita pasang dulu. Ini ya. Oke. Iya. Nah, seperti ini kan. Jadi pada dasarnya Wiimote-nya ini selalu saya gunakan dengan kondisi seperti ini. Jadi jauh lebih grip karena untuk silikonnya juga sudah khusus, dia memiliki tekstur-tekstur yang anti licin, dan di sini ada karet pengaman. Jadi kalau terpentok-pentok itu seperti ini, misalnya kita main kan dang kena meja atau kena apapun itu, ini aman kan karena sudah ada karet silikon tebal. Dan ini kita hubungkan di sini, dia juga terdapat pengaitnya ya. Jadi sebenarnya untuk lebih aman ini bisa kita pasang seperti ini. Nah, ini sudah masuk dan inilah dia. Iya, inilah dia controller atau Wiimote untuk Nintendo Wii. Nanti kita akan coba seperti apa rasanya memainkannya menggunakan Wiimote ini. Kemungkinan setelah melihat seperti apa bentuk controller atau Wiimote-nya ini, beberapa dari agan-agan bertanya-tanya apakah controller seperti ini nyaman untuk digunakan misalnya untuk main game bola, game basket atau balapan gitu. Jawabannya kurang nyaman kan, karena ini bentuknya nggak natural ya. Kalau biasanya kita main game itu posisinya horizontal seperti ini, dan ini kita 2 buah tegak seperti ini. Tetapi hal itu sudah diantisipasi oleh Nintendo. Oleh karena itu ini kan bisa dilepas dan kita bisa mengganti si nunchuknya ini dengan controller Nintendo yang seperti ini. Ini kalau tidak salah namanya Wii Controller Pro. Nah, ini saya dapatnya warna putih ya, warna hitam yang sama persis seperti Wiimote-nya ini saya tidak ketemu, tidak nemu yang jual yang original. Tetapi saya mendapatkan yang warna putih, tapi ini original dari Nintendo. Dan untuk menghubungkannya, dia hanya perlu dicolokkan di Wiimote-nya. Dicolokkan seperti ini. Dan semua fungsi-fungsi, semua tombol pindah ke sini kan. Jadinya ini sebagai Wiimote pemancarnya, kita mainnya di sini. Dan ini terasa lebih natural seperti controller kebanyakan. Ini ada dual analog, di sini ada D-pad.
Ini select, start, home. Ini ada Y, ada X, di sini ada A, ada B, dan di sini juga LR, ZL dan ZR. Jadi controller seperti ini tentunya kita sudah terbiasa ya memegangnya seperti controller PlayStation atau controllernya Xbox. Dan walaupun untuk kenyamanan relatif ya, untuk tangan saya yang agak besar saya kurang nyaman memegang controller ini karena untuk handle-nya ini agak kecil kan. Tapi ya jauh lebih mending daripada kita main menggunakan controller ini, si Wiimote ini di posisi horizontal seperti ini agak kaku kan. Jadi kalau kita menggunakan ini bisa terasa jauh lebih nyaman. Oke, sekarang cukup untuk bahasan kontrolernya. Kita akan mencoba untuk memainkan Nintendo Wii-nya, dan saya akan memasangkan Nintendo Wii-nya ke televisi, dan kita akan lihat games yang seperti apa yang bisa kita mainkan di Nintendo Wii. Oke, sebelum kita memainkan Nintendo Wii-nya ini, saya akan menginfokan dulu kepada agan-agan. Nanti kita akan mencoba memainkan gamenya menggunakan dua buah media. Media pertama itu DVD seperti ini DVD dual layer, dan agan lihat aja ini DVD biasa karena ini konsolnya sudah di mod agar bisa main game kopian seperti ini. Dan media yang kedua yang akan kita gunakan adalah USB drive seperti ini. Kita menyimpan gamesnya di flash disk. Dia juga bisa kan dipasang hard disk 500 GB pun si konsolnya ini masih bisa baca. Tapi karena untuk ukuran game dari Nintendo Wii ini saya rasa tidak terlalu besar, jadi menggunakan flash disk yang berkapasitas 32 GB seperti ini saja menurut saya sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita langsung coba main. Dan inilah dia Nintendo Wii-nya yang sudah saya hubungkan ke televisi dan sudah saya hubungkan ke power adaptornya. Iya, Nintendo Wii ini masih menggunakan power adaptor. Jadi dia ada adaptor terpisah yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya dari Nintendo Wii-nya ini. Dan ini kalau akan lihat, tadi saya sempat menyinggung soal sensor bar karena di Wiimote-nya ini terdapat pemancar juga, dan di sini adalah receiver-nya atau penerimanya yang dihubungkan langsung ke Nintendo Wii-nya. Ini saya lem pakai double tape ya kan, soalnya ini agak terlalu ringan jadi gampang geser. Jadi biar dia lengket dan tidak pindah-pindah, saya pasang double tape di situ. Ini konsolnya, dan kita coba nyalakan. Untuk menyalakannya kita bisa menggunakan Wiimote, tekan tombol power juga bisa, tapi kita coba di Wiimote. Ini dia. Oke, ini lampunya sudah hijau, itu artinya sudah menyala. Pertama-tama kita akan menggunakan media DVD dulu ya. Oke, kita masukkan aja. Dan ini kalau akan lihat, oke, Nintendo Wii-nya udah jalan. Dan seperti inilah untuk tampilan dari Nintendo Wii-nya. Jadi untuk home-nya dia seperti ada petak-petaknya seperti ini, bisa kita gunakan. Ini kan dia menggunakan sensor. Ini kan lihat, dia ada penunjuk seperti mouse. Saya hanya cukup menggerak-gerakkan si Wiimote-nya ini. Ini kita lihat aja, saya menggerakkan Wiimote. Dan untuk game yang sudah kita masukkan tadi hanya di sini, dan di sini ada USB loader DX. Ini game yang kita pasang melalui USB drive tadi, dia untuk mengaksesnya lewat sini. Coba kita cek untuk menu-menu di sini. Ini terdapat cukup banyak, dan kita akan langsung coba untuk memainkan game yang telah kita masukkan tadi yang melalui media DVD. Ini dia gamenya, Super Smash Bros. Brawl. Ini salah satu game terfavorit di Nintendo Wii. Oke, sekarang kita sudah masuk pada menu dari game Super Smash Bros. Brawl-nya. Karena ini gamenya genrenya fighting, saya akan menggunakan Wii Controller Pro yang seperti ini. Untuk game fighting tentunya akan lebih nyaman apabila menggunakan gamepad yang seperti ini daripada kita menggunakan Wiimote-nya. Sekarang kita coba untuk main. Oke, ini dia
Oke, kita pilih. Kita akan coba menggunakan link. Oke. Iya. Sekarang kita coba main aja. Wow. Ini musuhnya sama-sama Link. Link ini karakter dari games Zelda ya kan. Zelda itu salah satu game terbaik yang ada di Nintendo. Ini seharusnya dia bisa 4 player, tapi entah kenapa saya masuknya di menu yang cuma 1 lawan 1 seperti ini. Oke, ini kita sudah masuk pada stage selanjutnya. Ini 2 lawan 2. Wah, musuhnya Donkey Kong. Ini sepertinya harus sambil naik. Wah. Oke, ini step 2-nya sudah clear. Dan seperti itulah tadi untuk game Super Smash Bros. Ini. Saya juga tidak terlalu sering memainkan game ini. Sekarang kita akan coba game yang lainnya. Sekarang kita sudah kembali ke home menu dari Nintendo Wii-nya. Kita gunakan Wiimote untuk memilih ini, USB Loader GX. Disinilah game yang kita simpan pada USB drive atau flash disk tadi akan muncul. Kita start aja. Dan seperti inilah tampilannya. Jadi untuk gamenya ini, game yang sudah saya download, dan ini untuk kopernya juga bisa di-download ya kan. Ini terdapat beberapa buah game. Saya akan mencoba untuk memainkan salah satu game yang kita bisa menggunakan si Wiimote-nya ini yang menggunakan mode gerak dengan lebih optimal. Kita akan coba untuk main ini. Ada game Wii Sport. Di sini juga ada Wii Sport Resort. Kita coba untuk Wii Sport-nya. Nah, ini dia ada instruksinya agar kita mengaitkan si Wiimote-nya ini ke tangan seperti ini. Jadi kita memastikan supaya kontrolernya ini aman. Dan ini konektornya sudah saya pasang. Ini tekan. Inilah dia. Kita akan coba main tenis. Player. Oke. Nah, jadi kita gerakan seperti ini. Ini akan lihat. Coba lagi. Ya, ini karena ruangnya agak terbatas, jadi saya mainnya nggak terlalu bebas ya kan. Tapi supaya bisa kelihatan seperti apa saya memainkannya, nggak apa-apa, ini agak-agak sempit. Dan out. Oke, itu mainnya tadi. Main tenisnya. Kita coba lagi. Wah, ini cukup seru kan, apalagi kalau kita main berdua. Jadi salah satu yang unggul dari Nintendo ini karena kontrolernya yang menggunakan motion sensor ini. Walaupun sebenarnya PlayStation 3 juga sudah mengeluarkan PlayStation Move ya, untuk main juga ada game-game yang jenis seperti ini. Tapi saya rasa kepopulerannya tidak sepopuler Nintendo Wii ini. Coba lagi. Oke. Wah, itu kalau kita mukulnya ngamuk, dia ngamuk juga. Oke, kita coba untuk main yang lain. Quit dulu. Dan ini adalah game Wii Sport Resort yang jenisnya juga sama seperti Wii Sport yang tadi, cuma ini versi terbarunya. Di sini untuk pilihan olahraganya itu dia lebih banyak. Ada memanah, ini juga ada bowling. Ini saya akan coba untuk main tenis meja dulu. Nanti kita akan coba main satu-satu. Kita coba ini aja, map. Oke.
satu player. Ini disuruh disconnect lagi, berarti ini gamenya tidak memerlukan nuncuknya. Nah, ini kita lepas aja dulu. Oke, ini disuruh pairing. Oke lah, ikuti dulu. Ini bukan pairing ya, tapi kalibrasi. Dan oke. Ya, ini kita udah masuk gamenya. Kita akan lihat seperti apa. Ini tenis meja kan? Kalau tadi kan tenis lapangan. Wah, ini salah satu game yang paling saya sukai. Ini agak lihat ya gerakan-gerakannya. Jadi dia untuk pukulannya itu mengikuti seperti apa kita menggerakkannya. Nah, ini kita lihat aja. Wah, ini musuhnya cukup jago nih. Ya. Wah, ternyata musuhnya jago kan. Nggak jatuh-jatuh. Boleh. Ini bolanya nggak jatuh-jatuh. Dan akhirnya saya yang out. Ya, sudahlah ya. Nah, seperti itulah tadi bagaimana si sensornya ini bekerja dengan baik. Kita akan coba untuk game lainnya. Kita tekan ini, kita quit dulu gamenya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mencari game yang bisa menggunakan nuncuk ini tapi tidak memerlukan terlalu banyak ruang untuk gerakan. Saya akan mencoba untuk memainkan Super Mario Galaxy 2 ini. Dan inilah dia gamenya, kita udah masuk. Ini kalau digerakkan Mario-nya berputar, dan untuk menggerakkannya kita menggunakan tombol ini. Nah, ini juga berfungsi. Kita coba main. Oke, iya. Wah, ini salah satu game casual. Tapi kelihatannya gampang, tapi game ini lumayan susah ya kalau udah ketemu stage yang berat. Oke, ini kita lihat aja bagaimana kontrolernya ini berfungsi. Iya. Nah, seperti itulah kan. Bagaimana kalau kita main menggunakan nuncuknya? Oke. Ini jamur biasanya juga diinjak. Oh ya, emang diinjak. Iya. Ya, ini. Oke. Saya rasa cukup ya untuk demo gamenya. Jadi seperti itulah kalau kita main menggunakan controller, Wiimote-nya sekaligus nuncuknya. Untuk game terakhir yang akan saya coba, saya akan mencoba memainkan game Super Mario Bros. Wii ini. Ini dia gamenya. Jadi kita akan mencoba bagaimana rasanya memainkan menggunakan Wiimote dengan posisi horizontal seperti ini. Ini dia gamenya. Nah, ini dia menginstruksikan kita untuk memegang Wiimote-nya seperti ini. Oke, ini kita coba main Super Mario Bros-nya di sini aja. Ya, ini salah satu game andalan ya. Jadi ini posisi Wiimote-nya kita pegang seperti ini aja. Nah, tentunya kalau agan-agan yang sudah lama bermain konsol games, tentunya pernah main Mario di Super Nintendo yang dulu. Dan ini adalah Super Mario Bros yang versi Wii. Nah, ini. Wih. Oke, ini akan lihat. Iya.
Wah, ya seperti itulah tadi kan. Bagaimana saya mencoba si Wiimote-nya ini untuk memainkan game Super Mario. Game-game seperti ini tuh seru kan, karena dia walaupun dia kartun tapi memang gameplaynya itu bagi beberapa orang sangat menyenangkan. Kalau saya untuk sekarang ini untuk memainkan game-game seperti Mario ini sudah kurang cocok kan, karena lebih suka main game bola aja. Oke, saya rasa untuk percobaan bagaimana tadi seperti apa beberapa konfigurasi dari Wiimote-nya. Dari pertama tadi kita mencoba menggunakan Wii Controller Pro, dan yang kedua kita menggunakan nunchuk, dan terakhir kita hanya menggunakan Wiimote-nya seperti ini. Oke kan, seperti itulah tadi bagaimana kita mencoba untuk memainkan beberapa buah games yang ada pada Nintendo Wii ini. Saya rasa untuk saat ini game-game dari Nintendo Wii ini kalau kita membandingkan dari sisi grafis itu ya memang dia sudah ketinggalan kan. Tetapi yang namanya games itu kadang-kadang kita tidak hanya mencari grafis yang terbaik, tapi kita menikmati gameplaynya itu sendiri. Dan untuk sebagian besar orang, game-game yang ada pada Nintendo itu sangat menyenangkan sekali. Jadi bagaimanapun juga fans Nintendo di luar sana, di luar negeri ataupun tentunya di Indonesia itu tetap sangat banyak, karena setiap gamer itu karakternya beda-beda. Jadi apa yang dicari itu dari beberapa orang itu tidak sama. Kalau akan bertanya apakah sekarang ini layak atau worth it untuk membeli Nintendo Wii, tentunya jawaban saya masih sangat layak kan, karena konsol ini masih bisa menawarkan banyak hal yang menyenangkan bagi agan-agan, dan mungkin juga untuk anak-anak bakal lebih senang dengan Nintendo Wii ini, karena game-gamenya itu banyak yang interaktif gitu kan. Oke kan, saya rasa untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau agan suka dengan videonya silahkan tekan tombol like. Kalau agan ada yang ingin ditanyakan atau ingin sekedar sharing, tinggalkan aja kan komentar di bawah. Saya akan coba bantu jawab selama saya masih bisa menjawabnya. Dan pastikan agar agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini semakin berkembang, dan agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton.